Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimanakah kabarnya kalian? Walaupun pandemi, tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu pakai masker. Di sini Bu Ani akan memberikan materi tentang sumber daya manusia di negara-negara Asia Tenggara. Nah, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jumlah penduduk di Asia Tenggara. Tahun 2019, tahun 2020, jumlah penduduk Asia Tenggara kurang lebih sekitar 668 juta jiwa. Adapun negara Singapura adalah negara yang terpadat penduduknya. Sedangkan Indonesia adalah negara yang jumlahnya sangat banyak penduduknya. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang persebaran penduduk di Asia Tenggara, bahwa persebaran penduduk di Asia Tenggara itu ada yang di desa maupun ada yang di kota. Namun hampir 65% itu tinggal di daerah perkotaan. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu suku bangsa di Asia Tenggara. Hampir 90% penduduk Asia Tenggara berasal dari suku Melayu. Adapun macam-macam suku, tentunya kalian harus tahu ya, sukunya yaitu suku Khmer. Suku Khmer atau suku Kampuchea mendiami di negara Kamboja. Kemudian suku Cham berada di Vietnam, suku Karen berada di Thailand, suku Thai berada di Thailand. Kemudian suku Melayu yaitu kelompok orang-orang Austronesia. Suku Filipina juga berdiami di Filipina. Suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Minangkabau. Tentunya kalian ingat dari manakah suku itu? Yaitu dari Indonesia. Kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya, yaitu pengaruh iptek terhadap perubahan ruang. Nah, teknologi telah merubah persepsi orang-orang tentang ruang dan waktu sehingga mampu mengikis sekat pembatas wilayah antar negara menjadi lebih dekat dan cepat. Meliputi apa saja pengaruh iptek itu, yaitu di teknologi transportasi. Teknologi transportasi dengan adanya pesawat sehingga waktunya cepat dan singkat terjangkau. Kemudian dengan adanya teknologi komunikasi, kita dapat berbicara dengan saudara kita yang jauh di sana. Kemudian adanya laptop, adanya HP, adanya telepon memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mengetahui informasi-informasi yang ada di seluruh dunia. Kita lanjutkan pengaruh konversi lahan pertanian ke industri, kemudian terhadap ruang, kemudian interaksi antar ruangnya. Nah, apa itu alih fungsi lahan? Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi lahan menjadi fungsi lahan yang lain. Yang tadinya misalkan saja tanah pertanian, kemudian diubah menjadi perusahaan, berubah lagi menjadi perumahan. Nah, itu kan yang tadinya pertanian diubah menjadi perumahan, yang tadinya pertanian diubah menjadi lahan perindustrian ataupun pabrik. Adapun faktor yang mendorong alih lahan, yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Kemudian tingginya biaya pertanian, kemudian menurunnya harga jual produk pertanian. Yang selanjutnya, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman. Jadi ada dampak
ada faktor, kemudian juga ada dampak dari alih fungsi lahan. Apa dampaknya? Dampaknya yang pertama yaitu tentunya lahan pertanian semakin berkurang, kemudian menurunnya produk pangan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu tingginya angka urbanisasi. Yang keempat, mengancam keseimbangan ekosistem. Yang kelima, banyaknya buruh tani kehilangan pekerjaannya. Kita lanjutkan ya tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Mobilitas sosial, perpindahan posisi seseorang atau status seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Gitu nggih? Kemudian adapun bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial itu ada dua. Apa saja? Yang pertama, mobilitas vertikal. Kemudian yang kedua, mobilitas horizontal. Apa toh mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal yaitu berpindahnya seseorang dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat yang lebih rendah. Nah, mobilitas sosial ini dikelompokkan menjadi dua. Apa itu? Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Adanya peningkatan statusnya dari yang bawah, kemudian berpindah ke atas. Itu namanya social climbing. Kemudian mobilitas vertikal ke bawah yaitu atau disebut juga social sinking, yaitu adanya penurunan status. Tadinya statusnya di atas, turun ke bawah. Sebagai contoh, tadinya statusnya Pak Camat, kemudian turun menjadi Pak Lurah. Nah, itu namanya social sinking. Yang kedua, mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial dari lapisan sosial yang sederajat, perpindahan dari yang sama, misalkan yang tadinya guru, nah pindah lagi menjadi guru. Mungkin tempatnya berbeda, namun di sini tadinya guru SD 2, kemudian pindah ke guru SD 3. Nah, itu berarti sama statusnya, lapisan sosialnya sama, yaitu menjadi seorang guru. Nah, mobilitas horizontal ini juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu mobilitas antar wilayah dan mobilitas antar generasi. Faktor pendorong mobilitas: adanya faktor status sosial, faktor struktural, individu, dan lain-lain. Kemudian adanya faktor penghambat mobilitas, yaitu faktor kemiskinan, faktor diskriminasi kelas, jenis kelamin, dan faktor tradisi ataupun faktor ras. Nah, cukup sekian dari saya. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.